acara pelaksanaan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah, Imam dan Khotib Kiai Haji Mahmud Syaifullah dan Bilal Ujang Bejuri. Ada himbauan untuk diingat bahwa pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri yang pertama dilakukan dengan 7 kali takbir, rakaat yang kedua 5 kali takbir. Demikian untuk menjadi perhatian kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
luruskan dan rapatkan. Lihat kiri kanan depan belakang, jangan sampai ada saf yang tidak lurus dan tidak rapat. Ibu-ibu, ya Rabbi ya Rabbi, Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amana ar-rasulu bima إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza judahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Alhamdulillahi harramas siyama ayyamal a'yadi diyafatan li ibadihi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladhi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluhu da'iya ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun wal mu'minat usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama masih diberikan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan, serta nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan salat sunnah Idul Fitri setelah kita melaksanakan ibadah puasa, dengan harapan semoga seluruh amalia yang sudah kita laksanakan diterima dan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, hatta kaum muslimin muslimat yang memegang teguh ajarannya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian, dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di awal satu Syawal ini ada 3 hal yang menangis dengan beda-beda tangisan. Idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal arwal malaikah. Apabila akhir Ramadan menangis, siapa yang menangis? Langit, bumi dan para malaikat. Kenapa mereka menangis? Mereka merasa prihatin. Mengapa? Karena dikatakan musibatul ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
karena ini adalah musibah yang terjadi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila ya Rasulullah ayu musibatin hiya? Ditanyakan, ya Rasulullah, musibah apa yang dimaksud? Qala dihabu Ramadan. Nabi bersabda, karena perginya bulan suci Ramadan. Mengapa? Fa inna da'wati fihi mustajabah. Karena di bulan Ramadan setiap doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun fungsi daripada doa itu yang pertama tentu saja dikabulkan secara cash and carry. Yang kedua untuk menghindari musibah. Yang ketiga ditunda pengabulannya nanti di akhirat. Wa shadaqatu maqbulatun. Setiap sedekah yang dikeluarkan sekecil apapun pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanat mudha'afatun. Setiap kebaikan dilipat gandakan sampai dengan 1000 kali lipat, bahkan tidak terhingga. Wal adabi madfu'un. Setiap adab akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tangisan prihatin yang ditangisi oleh langit, bumi beserta para malaikat. Yang kedua, tangisan dongkol, tangisan kesal. Siapa yang menangis karena dongkol tersebut? Tidak ada lain adalah iblis laknatullah. Inna iblisa yasihu fi kulli aidin. Sesungguhnya iblis menjerit menangis setiap id datang. Fayajtami'u ahluhu indahu. Maka seluruh bala tentaranya berkumpul. Apakah itu setan, jin, ifrit, siluman, semuanya berkumpul. Kemudian dia bertanya, ya sayyidana man aghdabaka? Wahai Tuhan, siapa yang menyebabkan Tuhan murka? Maka si iblis itu menjawab, fayaquluna la syai'a walakin Allah Ta'ala qad ghafara li hadhil ummah. Oh, tidak ada apa-apa, hanya pada hari ini Allah telah mengampuni dosa umat Muhammad. Lalu apa yang harus kami lakukan? Fa'alaikum antasguluhum bil lazat. Kemudian sibukkanlah mereka dengan makanan-makanan yang serba lezat. Wasyahawat, bangkitan hawa nafsunya kembali. Kalau perlu wasurbil khamri, sampai mereka minum minuman keras. Hatta yabghadahumullah, sampai Allah kembali murka kepadanya. Itulah perintah iblis laknatullah kepada bala tentaranya. Oleh karena itu waspada dalam rangka merayakan Idul Fitri, jangan sampai kebablasan. Karena iblis itu sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termaktub di dalam surah Al-A'raf ayat 16 ayat 17. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Mereka berkata, karena engkau telah menggelincirkan kami, telah mengutuk kami, kami tidak akan berhenti untuk menggelincirkan manusia dari jalanmu yang lurus. Lalu bagaimana caranya? Summa la'atiyannahum min baini aidihim. Kami datangi mereka dari depan terang-terangan. Kalau tidak berhasil dengan terang-terangan, wa min khalfihim, dengan cara dari belakang. Kalau tidak berhasil di belakang, wa an aimanihim, dari sebelah kanan. Kalau tidak berhasil dari sebelah kanan, wa an samailihim, dari sebelah kiri. Sebaliknya, jika berhasil dari depan, maka tidak berhenti, dia goda lagi dari belakang. Kalau sudah berhasil dari belakang, dia coba lagi dari sebelah kanan. Berhasil di sebelah kanan, dia coba lagi di sebelah kiri. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, sampai tidak ada lagi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nangis
Nangis apa? Nangis dengan keadaan. Siapakah yang menangis dengan keadaan? Tentu saja yatim, fakir, dan miskin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak salat Idul Fitri, terlambat. Kenapa terlambat? Karena beliau menyaksikan anak-anak sedang bergembira, anak-anak sedang bersendak gurau. Mereka sangat senang berpakaian baru dengan makanan-makanan yang lezat. Tetapi ada satu anak yang justru sedang murung, yang justru sedang bersedih dan meneteskan air mata. Kemudian Rasul tertarik mendekati anak tersebut. Wahai nak, kenapa kamu tidak bergembira seperti teman-teman yang lain? Mereka tertawa, mereka berpakaian baru. Maka si anak itu berkata, wahai Tuhan, bagaimana saya mau bergembira? Bagaimana saya mau bersenang-senang sementara saya berpakaian lusuh, rambut pun tidak terurus, sedangkan bersedih dan menangis. Kenapa begitu? Karena orang tua saya telah meninggal di medan juang bersama Rasulullah, sementara ibu saya menikah lagi dengan laki-laki lain. Seluruh harta orang tua saya dibawanya. Itulah jawaban si yatim. Tentu saja Rasulullah sebagai abul yatama merasa teriris hatinya. Kemudian Rasul mendekati anak tersebut dan berkata, wahai anak, maukah aku sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, Fatimah sebagai bibimu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu? Tentu saja anak ini baru menyadari kalau yang di hadapannya adalah orang yang selama ini dihormati. Dan tentu saja dia sangat bergembira. Tentu saja mau ya Rasulullah. Maka si anak itu dibawa, diperintahkan kepada istrinya Aisyah untuk dimandikan, diganti pakaian dengan pakaian yang baru, disisir rambutnya, diberikan makan. Maka akhirnya anak itu pun bermain. Setelah mereka bermain bergembira dengan yang lain, anak-anak yang bertanya, wah, ada apa dengan kamu ini? Tadi kamu bersedih, tadi kamu menangis, kenapa sekarang bisa bergembira? Si anak itu mengatakan, siapa yang tidak bergembira kalau Rasulullah sebagai ayahnya, kalau Aisyah sebagai ibunya, kalau Ali dan Fatimah sebagai paman dan bibinya, Hasan dan Husain sebagai saudaranya. Maka yang lain berkata, ya Allah, kenapa orang tua kami tidak meninggal seperti anak ini? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian betapa banyak yang menangis hari ini dengan tangisan-tangisan yang berbeda. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan khutbah Idul Fitri, lalu tertunda, tidak langsung turun dari mimbar. Kemudian tiba-tiba dari mulut yang mulia mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa hikmah ini semua? Engkau amin 3 kali berturut-turut, sedangkan engkau tidak turun dari mimbar. Maka Rasulullah mengatakan, baru saja malaikat Jibril datang kepadaku. Dia meminta untuk mengaminkan doa yang aku panjatkan. Maka aku pun setuju untuk memanjatkan doa dan mengaminkan doa tersebut. Apa doanya? Ya Allah, pada hari ini jangan kau terima ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain anak yang masih durhaka terhadap kedua orang tuanya. Yang kedua, ya Allah, pada hari ini jangan engkau terima ibadah puasa dan ibadah lainnya suami istri yang belum saling memaafkan.
Padahal setiap saat, setiap hari bersama-sama seringkali berbuat kasar, seringkali menyinggung perasaan antara satu dengan yang lain. Dia mampu meminta maaf kepada orang lain, tetapi mengapa begitu berat meminta maaf kepada istri dan suaminya sendiri? Kemudian yang ketiga, ya Allah, pada hari ini jangan kau terima ibadah puasa dan ibadah yang lainnya seorang muslim yang tidak saling memaafkan terhadap saudaranya sesama muslim karena hal yang sepele. Amin. Inilah yang harus jadi perhatian di bulan suci ini, di hari fitri ini. Apakah kita sudah mampu meminta maaf sebagai seorang anak kepada orang tuanya? Apakah sebagai suami istri sudah saling memaafkan? Apakah saudara sesama muslim sudah saling memaafkan? Barakallahu fi kasbina wa sa'ina innahu laghafurur rahim. Allah